Aku membawa bukti perselingkuhanmu dan aku siap menjadi saksi, sambung Tuan Abimana. Dia mendapatkan laporan dari anak buahnya kalau proses sidang alot. Samudra playing victim. Samudra justru memfitnah Arzu dan Elric. Samudra terlihat pucat. Jelas kakeknya punya kuasa. Kalau begini dia bisa apa? Percuma saja dia bawa Felicia. Ujung-ujungnya cerai juga. Palu hakim diketuk. Samudra dan Arzu resmi bercerai secara sah di pengadilan. Samudra terbukti berselingkuh dan tidak memberikan nafkah materi pada istrinya selama menikah. Samudra terdiam di kursi. Dia benar-benar kehilangan Arzu. Baru saja dia jatuh cinta tapi kini cintanya menjadi luka yang menyakitkan. Mas. Arzu memanggil. Samudra menoleh. Kita memang sudah bercerai. Tapi aku ingin kita berpisah secara baik-baik karena kita juga bertemu dengan cara yang baik, ucap Arzu. Dia berusaha untuk tidak meninggalkan hubungan buruk dengan mantan suaminya. Aku tidak butuh apapun selain kamu mau kembali padaku. Sahut Samudra tetap kekeh minta Arzu kembali. Itu mimpi. Sampai kapanpun kita tetap akan jadi mantan, balas Arzu. Padahal dia sudah berbaik hati untuk tetap menyambung silaturahim. Apalagi keluarga Dirgantara baik padanya terutama Mas Elric dan Tuan Abimana. Apa sulitnya menerimaku kembali? Aku sudah mencintaimu. Kau mau suami yang seperti apa? Ucap Samudra. Yang bertanggung jawab dan setia, jawab Arzu. Aku bisa setia nantinya, Arzu. Aku juga akan bertanggung jawab, jelas Samudra. Simpan untuk orang lain saja. Tidak untukku, balas Arzu. Dia tidak akan membuka pintu hatinya lagi untuk Samudra. Sudah cukup menjadi istrinya. Kamu benar-benar ingin jadi jandaku? Tanya Samudra. Iya. Janda lebih terhormat daripada jadi istrimu tapi kamu selingkuh, jawab Arzu. Sakit hati tak hanya merusak mentalnya tapi juga fisiknya. Dia tidak ingin hidup seperti itu. Kalau hanya kesulitan ekonomi bisa nyari sama-sama. Atau perbedaan prinsip mungkin bisa saling mengerti tapi selingkuh itu tidak bisa dimaafkan. Terus akan terasa sakit dan membayangi seumur hidupnya. Terus kamu akan menikah lagi dengan orang lain? Tanya Samudra. Iya. Aku masih muda. Kalau ada jodoh yang bertanggung jawab dan setia kenapa tidak? Jawab Arzu. Dia tidak menutup pintu hatinya untuk jodohnya nanti. Tapi bukan berarti dengan mudah mengganti suami. Apa yang terjadi sekarang membuatnya lebih selektif lagi mencari suami. Samudra kesal dan geram mendengarnya. Aku menceraikanmu Arzu. Kamu tidak pantas jadi istriku. Kamu busuk dan murahan. Pekik Samudra yang emosi. Terima kasih kamu sudah menceraikanku. Ikrar ini yang aku tunggu. Kamu menolakku secara langsung, sahut Arzu justru senang. Dia memang menunggu momen ini. Akhirnya terucap juga oleh Samudra. Dia sudah lega. Resmi bercerai secara agama dan hukum. Samudra terdiam. Dia terprovokasi sampai menolaknya. Semoga kamu bahagia bersama Felicia. Dan jangan selingkuh lagi kasihan gundikmu itu, sahut Arzu. Samudra terdiam. Sekarang Arzu begitu jauh. Tak lagi bisa digapainya. Arzu. Elric mendekat. Dia membawa sebotol air mineral untuknya. Samudra menoleh. Untuk apa kamu mendekati Arzu, Mas? Kamu bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik. Arzu cuma wanita miskin, ucap Samudra. Dia tak terima melihat kedekatan mereka. Apalagi Elric perhatian pada mantan istrinya. Tidak ada yang lebih baik dari Arzu. Dan aku suka padanya, sahut Elric. Dek. Arzu terlihat malu-malu mendengarnya.
Elric tak lagi menyembunyikan perasaannya. Secara ugal-ugalan mengatakannya di depan Samudra. Kamu akan dibuang sepertiku setelah dia bosan. Dia hanya ingin menyia-nyiakan suaminya, ucap Samudra. Itu karena kamu selingkuh, Sam. Wanita manapun mana tahan diselingkuhi dan tidak diberikan nafkah, sahut Elric. Samudra terdiam. Kena skakmat dari kakaknya sendiri. Minum Arsu. Elric memberikan botol air mineral padanya. Dia tahu sidang tadi sudah menguras emosi. Makasih mas. Arzu menerimanya. Samudra makin panas melihat Elric semakin gencar mendekati Arzu. Apalagi status Arzu sudah janda. Seharusnya Arzu bisa menantiku sampai aku mencintainya, bukan malah minta cerai. Istri tak sabaran. Maunya instan. Aku kan gak kenal sama dia, wajar kalau aku gak langsung cinta, ujar Samudra masih belum rela Arzu lepas. Tapi gak harus selingkuh konsepnya, balas Elric. Samudra mingkem kena smash dari Elric. Kakaknya orang yang bijak mana akan diam mendengar dia julid begitu. Kalau kamu belum cinta pada pasanganmu, minimal menghargainya. Soal cinta urusan belakangan. Apalagi cinta itu tumbuh karena terbiasa. Rasanya tidak mungkin kamu tidak mencintai istri seperti Arzu. Kecuali kamu buta, ujar Elric. Ya buta, tidak melihat Arzu lebih menarik dan menyenangkan daripada Felicia. Giliran udah tahu terlambat. Arzu minta cerai. Setidaknya aku sudah memberikan cincin mahal tapi tak dianggap. Seakan aku ini zolim padanya. Dasar istri matre, ucap Samudra. Dia ketus pada Arzu hanya karena kecewa. Padahal dia ingin sekali balikan. Arzu mendekat. Dia menyodorkan sebuah kotak perhiasan padanya. Ambil balik. Aku tidak butuh cincinnya, ucap Arzu. Samudra terdiam menatap kotak perhiasan itu. Dulu dia memberikan cincin yang niatnya untuk Felicia dan mengerjai Arzu dengan cincin kau malah sebaliknya. Nanti aku akan mendapatkan cincin baru yang lebih bagus dari suami baruku. Jadi aku tidak butuh cincin ini lagi, sambung Arzu. Memang ada yang mau sama kamu. Udah bekasku, sahut Samudra. Tangannya mengambil kotak perhiasan itu. Ada. Aku. Sahut Elric. Samudra tampak malu dan kesal. Elric. Udah jelas lebih segalanya dari dirinya. Apalagi yang harus ku kembalikan? Piring, panci atau makanan yang sudah ku makan? Tanya Arzu. Iya kembalikan. Siapa suruh kamu cerai dariku? Enak aja kamu sudah menikmati semuanya, jawab Samudra yang masih kesal. Arzu mengeluarkan uang. Dia memberikan pada Samudra. Kamu pikir aku mau mendapatkan apapun darimu? Tidak. Aku ingin bebas tanpa beban. Jadi di lain waktu kamu tidak akan mengungkitnya lagi, jelas Arzu. Samudra terdiam. Bahkan Arzu rela membayar uang untuk bebas darinya. Aku sudah berbaik hati tidak memberitahu semua orang kalau kamu tidak pernah memberiku nafkah batin, padahal itu akan menjadi masalah terbesarmu di pengadilan, bisik Arzu. Samudra makin kehabisan kata-kata. Tidak ada satupun kebaikannya sebagai suami di mata Arzu. Selamat tinggal mas. Arzu berjalan meninggalkan Samudra. Dia tersenyum lega. Bukan senang karena jadi janda. Tapi senang karena dia tidak lagi menjadi istri yang diabaikan dan diselingkuhi. Dia tidak akan memilih jadi janda kalau suaminya bertanggung jawab dan setia. Kasihan yang jadi janda ya, ucap Felicia. Arzu menghentikan langkah kakinya. Menatap Felicia. Akhirnya kamu kalah juga Arzu. Akulah pemenangnya, sambung Felicia. Oh ya, sahut Arzu santai. Iya.
Aku berhasil mendapatkan Samudra dan aku akan jadi istrinya yang sah, jawab Felicia. Arzu tertawa kecil mendengarnya. Itu tidak akan terjadi kalau Samudra tahu kamu selingkuh, ucap Arzu. Felicia tercengang mendengarnya. Mendadak dia takut dengan apa yang dikatakan Arzu. Siapa ya nama selingkuhanmu itu? Tanya Arzu. Lagian berani-beraninya nyenggol Arzu. Kenakan sekarang. Felicia terlihat resah dan gelisah. Bisa-bisanya Arzu tahu dia selingkuh di belakang Samudra. Robi, Irwan, atau masih ada lagi? Tebak Arzu. Arzu. Felicia geram. Arzu menyebutkan nama-nama selingkuhannya. Arzu tertawa puas melihatnya. Seharusnya siapkan dulu senja garis bawah tamu untuk menyerangku, bukannya pakai tangan kosong dan modal cuap-cuap. Kamu sendiri kan yang kena, ucap Arzu. Felicia tampak malu. Dia tidak memiliki persiapan untuk melawannya. Aku punya loh buktinya kamu memiliki cadangan. Kalau Samudra tahu kasihan nasibmu, Felicia, ucap Arzu. Apa maksudmu? Kamu mau menghancurkan pernikahanku? Sahut Felicia. Arzu mendekat. Dia merapikan anak rambutnya Felicia. Santai. Kamu tidak perlu takut, ucap Arzu. Terlihat jelas wajah Felicia tegang dan gugup. Aku belum loh membalasmu, ucap Arzu. Nafas Felicia mendadak sesak mendengarnya. Dia masih ingat sudah beberapa kali dikerjain Arzu sampai dia dongkol. Kira-kira balasan apa yang cocok untukmu? Ucap Arzu. Arzu. Felicia melayangkan satu tangannya ke depan. Jangan main tangan dong. Banyak orang loh. Ucap Arzu memegang tangan Felicia. Kamu ingin menghancurkan pernikahanku dan Samudra. Pekik Felicia. Untuk apa aku repot-repot? Justru aku senang kamu menikah dengan Samudra, sahut Arzu. Felicia terdiam mendengarnya. Pengkhianat cocoknya memang menikah sama pengkhianat baru betul, ucap Arzu diiringi senyuman tipis. Felicia mengalihkan pandangannya. Dia terlihat malu. Aku tidak akan mengganggu. Justru aku akan merayakannya. Karena kalian pasangan yang perlu dilestarikan, sambung Arzu. Kamu bohong. Pasti kamu punya rencana. Pekik Felicia. Jangan berburuk sangka dulu. Aku tuh mau kasih kamu kado. Kira-kira kamu mau kado apa? Sahut Arzu. Felicia terdiam. Apa iya Arzu tidak akan mengganggu? Aku datang loh ke pernikahan kalian nanti. Mau jadi saksi pengkhianat menikahi pengkhianat. Pasti seru, ucap Arzu. Felicia makin kesal. Dia ingin melayangkan satu tangan yang lain tapi ditangkap Arzu lagi. Sudah ya. Aku capek mau pulang. Kalau mau main perang-perangan sama bantal aja sana. Ucap Arzu lalu melepaskan tangannya Felicia. Dia berjalan meninggalkannya. Sial. Arzu punya bukti perselingkuhanku. Felicia tampak kesal. Dia tidak ingin pernikahannya batal. Sia-sia sudah menunggu bertahun-tahun untuk menjadi menantu Dirgantara kalau Arzu membuka tabir perselingkuhannya. Nak, gimana perasaanmu? Ibu Yayuk bertanya. Tadi sepulang dari pengadilan dia belum bicara apapun. Dia berusaha menjaga hati Arzu. Perceraian ini pasti berat untuknya. Aku baik-baik saja Bu. Tidak perlu khawatir, jawab Arzu. Yang benar. Ibu Yayuk memastikan. Tadi Samudra beberapa kali menyerang dan menuduhnya yang tidak-tidak. Arzu memeluk ibunya. Pasti ibunya khawatir. Aku sudah belajar banyak dari perselingkuhan Bapak, Bu. Jadi aku jauh lebih siap, ucap Arzu. Kedua netranya Ibu Yayuk berkaca-kaca mendengarnya.
Keluarga yang seharusnya memberikan kedamaian justru menggoreskan rasa sakit yang tak terlupakan. Maafkan ibu ya nak, ucap ibu Yayuk. Dia tahu kedua anaknya terkena imbas dari perselingkuhan suaminya dan perceraian di masa lalu. Untuk apa ibu minta maaf? Ibu segalanya bagiku. Aku tidak bisa membalas semua kebaikan dan kasih sayang ibu. Semua ini juga bukan salah ibu. Bapak aja yang tidak bersyukur memiliki istri sebaik ibu, sahut Arzu. Dia sangat menyayangi ibunya. Lebih dari apapun. Ibu Yayuk memeluk erat putri kesayangannya. Kamu harus bahagia, ucap ibu Yayuk. Iya, sahut Arzu. Dia melepaskan pelukannya. Menyeka air mata di pipi wanita yang sudah memberikan segalanya. Aku mau narik, Bu, ucap Arzu. Kamu langsung kerja. Gak. Ibu Yayuk pikir Arzu butuh menenangkan diri. Time is money, Bu. Aku tidak ada waktu untuk memikirkan perceraianku. Lagi pula gak untungnya juga. Yang ada malah bikin sakit hati, jelas Arzu. Lebih nyari duit untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ibu Yayuk tertawa kecil mendengarnya. Kamu ini bikin ibu bangga aja, ucap ibu Yayuk. Arzu tersenyum manis. Aku berangkat dulu ya Bu, ucap Arzu. Ibu Yayuk mengangguk. Arzu mencium tangan ibunya lalu berangkat narik seperti biasa. Kenapa kakek tadi tidak mendukungku? Tanya Samudra. Dia sangat kecewa karena kakeknya jadi saksi untuk Arzu bukan untuknya. Iya, kasihan Sam. Istrinya gak bener papa malah dukung dia, tambah ibu Sonya. Dia mendengar semua keluh kesah Samudra dari pertama sampai di rumah. Aku gak dukung karena Sam selingkuh dan tidak memberi nafkah pada istrinya. Masa kayak gitu didukung? Balas Tuan Abimana. Mereka diam. Tadinya mau protes karena Tuan Abimana mendukung Arzu. Kamu juga Sonya, memang kamu mau Hermawan selingkuh dan tidak memberimu nafkah? Ucap Tuan Abimana. Ibu Sonya menelan selaiva. Malu dengan ucapan ayah mertuanya. Seharusnya, kamu nasehatin anakmu yang benar. Jadi suami gak tanggung jawab banget. Gak setia lagi. Padahal dari kecil sudah kuarahkan dengan baik, ucap Tuan Abimana kecewa berat dengan cucunya. Dia pikir Samudra bisa menjadi suami yang baik. Ibu Sonya dan Samudra menundukkan kepalanya. Pa, paling tidak kita menjaga nama baik keluarga kita sendiri. Sam kan cucu papa, ucap Hermawan. Sedangkan Arzu bukan siapa-siapa kita, tambah Luci. Dia juga kasihan pada kakaknya. Tidak mendapatkan dukungan dari kakeknya sendiri. Menjaga nama baik bagaimana? Anakmu yang coreng nama baik keluarga kita. Selingkuh di luar sana. Apa itu tidak mencoreng nama baik keluarga kita? Balas Tuan Abimana. Mereka terdiam. Tuan Abimana dilawan abis sudah. Dan perlu kalian tahu, Arzu tetaplah menantu rumah ini. Ada ataupun tidak dia. Aku sudah terlanjur suka padanya. Dia akan mendapatkan warisan dariku, sambung Tuan Abimana. Garis bawah apa? Samudra dan yang lainnya terkejut. Arzu akan mendapatkan warisan dari kakek. Tanya Luci. Siapa Arzu tahu-tahu mendapatkan warisan dari kakeknya? Dia saja yang cucunya belum tentu dapat warisan. Iya. Tegas Tuan Abimana. Arzu kan bukan siapa-siapanya papa, protes Pak Hermawan. Enak bener dapat warisan tak perlu berkorban apapun. Sedangkan dia harus mengurus perusahaan saja masih dianggap karyawan. Betul. Ngapain dikasih warisan segala, Pak? Sudah bukan istrinya Sam. Mana diajak rujuk gak mau. Udah gitu maunya menikah dengan Elric. Ngelunjak Pak, tambah Ibu Sonya. Dia tak terima Arzu dapat warisan.
Dia saja belum jelas dapat berapa. Jangan-jangan banyakan Arzu lagi. Aku setuju yang dikatakan papi dan mami. Arzu kalau kaya semakin sombong dan jutek sama aku. Dia akan merasa jadi janda kaya. Makin gak ada harga dirinya aku di mata Arzu, ujar Samudera yang tak terima Arzu mendapatkan warisan. Dengar baik-baik. Tuan Abimana malas berdebat dengan mereka. Aku memberikan warisan atau tidak itu urusanku. Uang-uangku. Bukan milik kalian. Tegas Tuan Abimana. Mereka terdiam. Sepertinya Arzu memang akan mendapatkan warisan. Arzu tetap menantu di rumah ini. Dia menantu pilihanku. Dari awal aku memang ingin menjodohkan Arzu dengan Elric. Sekarang Arzu sudah janda dan Elric juga duda. Sudah saatnya aku kembali menjodohkan mereka, sambung Tuan Abimana. Apa? Mereka terkejut kembali mendengarnya. Kakek ingin menjodohkan Mas Elric dan Arzu. Samudera bertanya. Perih mendengarnya. Dia sudah patah hati makin patah hati. Iya, jawab Tuan Abimana santai. Kek, apa kata orang nanti kalau Mas Elric menikah dengan Arzu? Kakek kan tahu Arzu mantan istrinya Mas Sam, ucap Luci. Dia tidak mengerti kenapa kakeknya kekeh menjadikan Arzu menantu di keluarga Dirgantara. Gak masalah. Pernikahan Sam dan Arzu dulu privat. Tidak dimeriahkan. Bahkan banyak yang tidak tahu mereka sudah menikah. Rekan-rekan kerjaku saja tidak ada yang tahu, jelas Tuan Abimana. Tidak akan jadi omongan orang ke depan kalau Arzu menikah dengan Elric. Belum banyak orang yang tahu Arzu pernah menikah dengan Samudera. Hanya segelintir orang. Tapi aku kan mantan suaminya. Masa mantan istriku jadi iparku? Protes Samudera. Memang kenapa? Kamu gak cintakan sama Arzu? Sahut Tuan Abimana. Dia tahu Samudera mencintai Felicia. Dari awal mengabaikan Arzu dan tidak ingin membuka hati untuknya. Bahkan selingkuh dan tidak memberikan nafkah. Samudera terdiam. Mau bilang cinta gengsi. Lagian Arzu juga gak mau rujuk. Apa bedanya status Arzu dulu sebagai istrimu dan sekarang menjadi istrinya Elric? Sama-sama orang lain untukmu, tambah Tuan Abimana. Samudera tak bisa protes kalau begini. Kakeknya akan menyangkut pautkan dengan perlakuannya pada Arzu saat jadi istrinya. Lebih baik jadi iparmu yang mendukung hubunganmu dengan Felicia. Jadi kamu dan dia tidak perlu sakit hati. Kamu mendapatkan Felicia, Arzu bahagia dengan Elric. Pas kan? Ujar Tuan Abimana. Samudera makin galau. Gimana nanti saat dia harus menyaksikan Elric dan Arzu romantis? Pasti makin menyakitkan untuknya. Tangan Samudera mengepal. Pak, Elric lebih cocok dengan Rena dari keluarga Wibisono. Lebih berkelas dan sederajat dengan kita, usul Ibu Sonya. Betul. Bagus untuk perkembangan bisnis kita ke depan, Pak. Sedangkan Arzu tidak memiliki kontribusi apapun untuk keluarga kita, tambah Pak Hermawan. Dia juga tidak ingin Arzu kembali masuk keluarganya. Nanti dapat warisan banyak lagi. Mana jadi istrinya Elric?